Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Zahra Anindita dengan NIM 2209031020055. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Geografi Pariwisata kelas I.1 yang diampu oleh Bapak Pandu. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema analisis kunjungan wisatawan pada destinasi wisata di Indonesia. Di sini saya memilih destinasi wisata alam pada Kawah Ijen Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Next slide. Yang saya bahas di sini yaitu kunjungan wisatawan ke Banyuwangi mencapai 2,5 juta jiwa. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi, M. Yanuar Bramuda mengungkapkan tren kunjungan wisatawan ke sejumlah destinasi wisata yang ada di Bumi Belambangan terus mengalami peningkatan. Jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Banyuwangi sepanjang 2023 mencapai 2,5 juta wisatawan. Pengunjung Kawah Ijen mencapai 25.000 wisatawan. Nah, Pak Bram melanjutkan, untuk jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Banyuwangi sepanjang 2023 sekitar 25.000 kunjungan. Angka itu masih jauh di bawah kondisi normal. Jadi di mana kunjungan wisatawan mancanegara ke Banyuwangi bisa mencapai 100.000 kunjungan per tahun. Total target 2,5 juta kunjungan wisatawan domestik sudah tercapai. Next slide. Jadi, untuk destinasi wisata yang paling favorit sampai sejauh ini masih Kawah Ijen. Dan Kawah Ijen merupakan destinasi favorit bagi wisatawan mancanegara maupun lokal. Next slide. Nah, yang saya bahas kemudian yakni karakteristik wisatawan dapat dilihat dari aspek demografi, usia wisatawan, daerah asal kota, motivasi, dan tujuan wisatawan. Menarik. Ayo kita ke slide yang ini. Ya, ini proporsi wisatawan. Proporsi wisatawan pada masing-masing destinasi didominasi oleh laki-laki. Jumlah wisatawan laki-laki 129 orang atau 58,64%, dan wisatawan perempuan sebanyak 91 orang atau 41,36%. Sebagian besar wisatawan yang berkunjung yakni berusia 16-25 tahun dengan persentase sebesar 57%. Usia wisatawan terbesar kedua yaitu usia 26-35 tahun yakni 29%. Urutan ketiga sebesar 9% dengan usia 26-35 tahun. Dan kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan jenis wisata dapat mempengaruhi motivasi berkunjung wisatawan. Nah, next slide. Yakni aspek kunjungan wisatawan mancanegara ke Kawah Ijen Banyuwangi. Turis mancanegara yang paling sering berkunjung ke Kawah Ijen adalah berasal dari Rusia, Taiwan, dan ada beberapa yang dari Cina. Kemudian ada pula rombongan dari negara Thailand, Malaysia, dan Hong Kong. Next slide. Aspek karakteristik kebiasaan wisatawan saat berwisata. Dilihat dari artikel yakni karakteristik wisatawan dibedakan menjadi 3 kategori berwisata, yaitu berwisata sendiri, bersama teman, bersama keluarga, dan lainnya. Karakteristik wisatawan berdasarkan teman seperjalanan, sebagian besar wisatawan berkunjung dengan keluarga, yaitu memiliki nilai persentase sebesar 43%, sedangkan persentase paling sedikit adalah berwisata sendiri, yakni sebesar 7%. Kemudian aspek kategori motivasi dan tujuan kunjungan wisatawan ke Kawah Ijen. Nah, sebagian besar wisatawan berkunjung adalah untuk berlibur atau rekreasi dengan persentase sebesar 74%. Tujuan utama wisatawan tidak hanya untuk berlibur maupun refreshing, namun ada hal yang diperoleh baik berupa pengalaman
dan lain sebagainya. Next slide. Nah, kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara di Kawah Ijen mengalami peningkatan setiap tahunnya karena destinasi wisata ini merupakan salah satu destinasi unggulan atau wisata andalan di Jawa Timur itu sendiri. Next slide, yakni Kawah Ijen atau Ijen Volcano East Java Indonesia ini ditetapkan sebagai anggota UNESCO Global Geopark atau UGG. Keputusan ini ditetapkan pada sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-216 di Paris, Prancis, Rabu 24 Mei 2023. Nah, Ijen Geopark memiliki sejumlah situs yang tersebar di dua wilayah, yakni Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Dengan ditetapkannya Ijen sebagai UGG ini semakin menambah kunjungan wisatawan mancanegara ke Banyuwangi sehingga akan berdampak pada kesejahteraan dan penguatan kebudayaan masyarakat Banyuwangi. Baik, cukup sekian atas presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya memohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.